Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kali ini kita masuk ke dalam video berikutnya yang membahas mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Ini peta konsep kita. Nanti kita akan belajar mengenai momentum dan impuls. Di sini khusus mengenai momentum linear di kelas 10. Kemudian hubungan antara impuls dengan momentum, kemudian hukum kekekalan momentum. Kemudian di bagian berikutnya kita membahas mengenai collision atau tumbukan. Nanti ada 3 macam tumbukan. Tumbukan lenting sempurna, kemudian tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, dari video tampak bahwa ada 2 kendaraan yang bertabrakan. Yang satu bus yang ukurannya besar, yang satunya lagi mobil yang ukurannya lebih kecil. Yang video kedua ini ada sebuah truk yang remnya blong dan dia memerlukan jalur penyelamat untuk menghentikannya. Dari video tadi tampak bahwa yang pertama, mobil mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding bus. Kenapa? Ya, tentu saja karena busnya lebih besar daripada ukuran mobil. Yang kedua, kendaraan besar atau truk tadi sangat memerlukan jalur penyelamat saat mengalami rem blong. Kenapa? Ya, karena ketika remnya blong dan dia terus berjalan dengan kecepatan yang semakin besar, sangat membahayakan kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, 2 hal ini nanti akan dijelaskan kenapa mobil mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding bus. Akan dijelaskan lebih lengkap dalam materi ini. Dan juga ketika kendaraan yang besar itu sangat memerlukan jalur penyelamat saat mengalami rem blong, nanti akan dijelaskan di dalam materi ini. Ya, berikutnya di sini ada perbandingan gambar. Yang satu truk yang sangat besar ukurannya. Ini truk yang biasanya dipakai untuk di pertambangan. Kemudian yang ini adalah mobil sedan. Mana yang lebih sulit? Menghentikan truk raksasa yang sangat besar ini atau untuk menghentikan mobil ini? Ya, mari kita akan belajar mengenai hal-hal tadi. Kita masuk ke dalam materi momentum. Berkaitan dengan peristiwa tadi, kita belajar tentang konsep momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan hasil kali massa dengan kecepatan. Ini rumusnya. P sama dengan M kali V. P itu lambang dari momentum, P kecil. M massa, V adalah velocity atau kecepatan. Momentum memiliki satuan kilogram meter per sekon. Ingat, ini momentum merupakan besaran vektor karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. Di sini momentum juga merupakan besaran vektor. Ingat ya, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, momentum bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif, tergantung arahnya. Dari penjelasan singkat ini kita sudah memiliki gambaran bahwa besar kecilnya momentum itu sangat ditentukan oleh massa benda dan kecepatan benda. Berarti semakin besar massa benda dan atau semakin besar kecepatan benda, maka momentumnya semakin besar. Benda tersebut semakin susah atau semakin sukar untuk dihentikan geraknya. Itulah momentum. Contoh soal nomor 1. Sebuah benda bermassa 10 kg sedang bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Diketahui M massa benda sama dengan 10 kg, V sama dengan 25 meter per second.
ditanyakan P momentumnya berapa. Kita masukkan P sama dengan M kali V, sama dengan 10 dikalikan 25. P momentum sama dengan 250 kg meter per sekon. Contoh soal nomor 2. Sebuah benda 5 kg bergerak di sepanjang sumbu X positif dengan kecepatan 10 meter per sekon. Benda kedua yang bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon dengan arah membentuk sudut 53 terhadap benda pertama. Ketika mereka berdua bertabrakan, hitung besar dan arah momentum resultan kedua benda tersebut. Diketahui M1 5 kg, V1 sama dengan 10 meter per sekon, M2 2 kg, V2 15 meter per sekon. Alfanya atau sudutnya yang dimiliki oleh benda kedua sebesar 53 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah besar momentum resultan, dan yang B adalah arahnya momentum resultan itu sama dengan berapa derajat. Kita jawab yang pertama, benda pertama dulu. P1 sama dengan M1 kali V1 sama dengan 5 dikalikan 10. P1 sama dengan 50 kg meter per sekon. Itu adalah momentum benda pertama. Selanjutnya kita cari momentum benda kedua. P2 sama dengan M2 kali V2 sama dengan 2 dikalikan 15 sama dengan 30 kg meter per sekon. Itu adalah momentum benda kedua. Sekarang kita cari besarnya P resultan. Kita menggunakan rumus secara vektor ya, ini P resultan sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat plus 2 kali P1 P2 cos alfa sama dengan 50 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 2 kali 50 kali 30 dikalikan cos 53 sama dengan 0,6. Ketemunya adalah 72,11 kg meter per sekon. Itu adalah besarnya P resultan. Selanjutnya, untuk menjawab yang B, kita perlu membuat sketsa gambarnya dulu. Jadi di sini P1-nya searah dengan sumbu X positif, kemudian ke sana ini P2-nya. P2 membentuk sudut alfa sebesar 53 derajat. Kita menggunakan metode jajar genjang. Jadi di sini kita buat bentuk jajar genjang sehingga kita bisa menemukan besarnya P resultan yang garis merah ini. Tadi kita sudah mencari, ketemunya P resultan sama dengan 72,11. Nah sekarang ketika ditanyakan arahnya, maka kita menghitung dengan cara, nah ini tetanya ya, ini arahnya. Sketsa yang tadi kita gunakan untuk mencari berapakah arah P resultan atau berapakah besar sudut theta di sini. Kita gunakan aturan sinus PR per sin alfa. Ini P resultannya yang merah ini dibagi dengan sin alfa sudut apitnya berapa, sama dengan P2 yang di kiri ini per sin theta. Theta adalah sudut antara P resultan dengan sumbu X. Kita akan mencari besarnya theta ini berapa. Kita masukkan angkanya. Kita masukkan 72,11 per 0,8 sama dengan 30 per sin theta. Kita selesaikan persamaan ini dengan perkalian silang ya. Dia dikalikan silang. Berarti sin theta kali 72,11 sama dengan 0,8 kali 30. Theta sama dengan, ini menggunakan shift sin dari 0,33, maka ketemunya theta sama dengan 19,4 derajat. Besarnya ini theta sama dengan 19,4 derajat. Ya, berikutnya kita masuk ke bagian kedua. Kita belajar mengenai impuls. Impuls adalah gaya kontak yang bekerja pada benda dalam selang waktu yang sangat singkat. Gaya kontak tersebut berubah dari 0 menjadi sangat besar, lalu menjadi 0 lagi dengan sangat cepat. Secara matematis, impuls dinyatakan sebagai I sama dengan F kali delta T.
gaya dikalikan waktu kontak atau delta T. Gaya dan impuls ini dua-duanya merupakan besaran vektor, jadi bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Ini grafiknya. Ketika terjadi waktu kontak yang sangat singkat tadi, ini delta T-nya sangat singkat, besarnya gaya dari 0 menjadi sangat besar atau maksimum, kemudian sangat cepat dia berubah menjadi 0 lagi. Itu grafiknya. Nah, keterangannya ini, gaya kontak tersebut berubah dari 0 menjadi sangat besar, lalu menjadi 0 lagi dengan sangat cepat. Berikutnya kita menghitung impuls berdasarkan grafik Ft. Jadi ini ada grafik Ft. Di sini kita mencari besarnya impuls menggunakan luas daerah yang diarsir. Batas waktunya delta T-nya yang ini. Jadi kita nanti menggunakan rumus luas persegi panjang. Bisa menggunakan I atau impuls sama dengan luas kurva. Tinggal dihitung luasnya saja. Karena di sini di sumbu Y itu ada F gaya, di sumbu X ada T waktu. Berikutnya kita masuk ke hubungan antara impuls dengan momentum berdasarkan konsep hukum 2 Newton. Ingat, hukum kedua Newton dinyatakan F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Kalau kita uraikan A-nya, dia menjadi F sama dengan M kali V2 min V1 per delta T. Kita pindah ruas sekarang. Delta T-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti menjadi F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. Nah, di sini F kali delta T itu merupakan rumus dari impuls, maka I atau impuls sama dengan P2 min P1. P2 itu adalah M kali V2, P1 adalah M kali V1. Berarti impuls merupakan perubahan momentum atau I sama dengan delta P. Nah, ini hubungannya antara momentum dengan impuls dinyatakan sebagai I sama dengan delta P. Contoh soal impuls nomor 1. Seorang pendekar menggunakan tongkat sebagai senjata dan dia selalu berusaha memukul dengan tongkatnya dalam waktu sesingkat mungkin. Pada suatu ketika saat dia sedang diserang musuhnya, tongkat dipukulkan dengan lama waktu kontak 0,05 sekon dan dengan gaya pukul sebesar 2000 Newton. Berapa besar impuls yang dirasakan musuhnya tersebut? Diketahui delta T atau waktu kontak sama dengan 0,05 sekon, F sama dengan 2000 Newton. Berapakah impulsnya? I sama dengan F kali delta T sama dengan 2000 dikalikan 0,05. Berarti I, impuls yang dia gunakan itu sebesar 100 Newton sekon. Itu impuls yang dirasakan oleh musuhnya. Contoh soal nomor 2. Perhatikan grafik berikut. Sebuah benda 2 kg yang semula diam diberi gaya 6 Newton sehingga benda tersebut mengalami perubahan kecepatan. Dengan menggunakan konsep impuls momentum dan data pada grafik, tentukan besar kecepatan benda di detik ke-12. Saat di detik ke-12 itu kecepatan bendanya berapa? Diketahui massa benda sama dengan 2 kg, kemudian V0-nya sama dengan 0 karena dikatakan semula diam. F sama dengan 6 Newton dan T-nya sama dengan 12 detik. Ditanyakan berapakah VT-nya. Kita mengerjakan soal ini dengan menghitung I sama dengan luas kurva, yaitu I sama dengan luas trapesium ini. Kalau kita hitung luasnya, trapesium ini memiliki luas 63. Silakan dihitung sendiri ya. I ketemunya sama dengan 63 Newton sekon.
Langkah kedua, kita menggunakan persamaan bahwa impuls itu merupakan perubahan momentum, atau I sama dengan M kali V akhir dikurangi V awal. Kalau kita masukkan, I sama dengan 63 sama dengan 2 kali VT min 0, karena V0 nya sama dengan 0. Ketemu V akhir atau kecepatan benda di detik ke-12 itu sama dengan 31,5 meter per second. Contoh soal nomor 3. Sebuah bola pingpong yang masanya 2,7 gram dipukul dengan keras hingga bergerak dengan kecepatan horizontal 80 meter per second dalam arah tegak lurus menuju dinding. Dindingnya dinding vertikal ini ya. Jika kemudian bola berbalik arah, ingat ya kata-katanya ini, bola berbalik arah dengan kecepatan yang sama, tentukan waktu kontak yang dialami bola saat bertumbukan dengan dinding jika bola membentur dinding dengan gaya 200 Newton. Diketahui massa sama dengan 2,7 gram, nanti kita jadikan kilogram. V1 nya sama dengan 80 meter per second, V2 nya sama dengan minus 80 meter per second. Kenapa minus? Karena ada kata-kata berbalik arah dengan kecepatan yang sama. Gayanya sama dengan 200 Newton. Di sini ada tanda negatif juga, karena gaya ini melawan arah gerak bola. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya delta T, waktu kontak yang dialami bola saat menumbuk dinding. Kita masukkan, di sini kita menggunakan persamaan impuls sama dengan perubahan momentum dan impuls sama dengan F kali delta T, atau delta P perubahan momentum sama dengan F kali delta T. Kita masukkan delta P ini, kita uraikan menjadi M kali V2 min V1. Kemudian kita masukkan lagi yang di ruas kanan delta T dikalikan F. Ini F kali delta T. Kita masukkan besarnya massa, itu kita jadikan kilogram, berarti menjadi 2,7 kali 10 pangkat min 3 kali minus 80 dikurangi 80 sama dengan minus 200 kali delta T. Maka ketemu besarnya waktu kontak atau delta T itu sebesar 2,16 kali 10 pangkat min 3 sekon atau 2,16 milisekon. Itu adalah waktu kontak saat bola membentur dinding. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam video yang bagian kedua. Kita membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Terima kasih dan selamat belajar.